Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dwi Nuryanti. Sebelumnya, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel YouTube ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menemukan informasi dari teks percakapan subtema 2 Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya supaya ilmu kita berkah dan memberi banyak manfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kalian harus tahu dulu nih, apa sih teks percakapan itu? Teks percakapan adalah teks yang berisi obrolan dua orang atau lebih yang membahas suatu pokok pembicaraan. Masih ingat 7 kata tanya adik Simbara? Ya, adik Simbara adalah singkatan dari 7 kata tanya yang meliputi kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, jangan lupa setiap kalimat dimulai dengan salah satu dari 7 kata tanya tersebut. Dan selalu akhiri kalimat tanya dengan menggunakan tanda tanya. Jangan lupa ya, ada tanda tanya di akhir kalimat tanya. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menemukan informasi dari teks percakapan. Yang pertama adalah mencari kata atau kalimat yang diucapkan dalam percakapan. Kemudian, cara yang kedua adalah mencatat pokok pembicaraan. Nah, dari 2 cara ini kita bisa mencari informasi penting dari teks percakapan. Jangan lupa untuk mempermudah kalian dalam mencari informasi, buatlah pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simbara. Langsung saja yuk ke contoh percakapan yang pertama. Percakapan antara Aisyah dan Fatimah. Fat, sebentar lagi kita akan ada ujian nasional. Kamu sudah siap belum? Ya, siap tidak siap harus siap. Kita jalani saja. Aku takut kalau nanti aku tidak bisa jawab. Makanya kita persiapkan dari sekarang. Kalau belajar sih sudah. Aku sudah banyak berlatih soal. Tidak cuma belajar saja, tapi juga persiapan mental. Kamu harus percaya diri untuk menghadapi ujian nasional. Dan yang paling utama adalah jangan lupa berdoa. Dari percakapan ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting dengan membuat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kapan ujian nasional dimulai? Dalam percakapan tersebut dijelaskan bahwa ujian nasional akan dimulai sebentar lagi. Kemudian, pertanyaan yang kedua, mengapa Aisyah merasa takut? Dijawab, Aisyah takut. Kenapa? Aisyah takut tidak bisa menjawab soal. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apa yang dibutuhkan untuk menghadapi ujian nasional? Fatimah menjelaskan, untuk menghadapi ujian nasional dibutuhkan persiapan belajar, persiapan mental, dan berdoa. Nah, dari 3 pertanyaan tersebut kita bisa mendapatkan informasi penting. Yang pertama, informasi penting bahwa ujian nasional sebentar lagi akan dimulai. Kemudian, Aisyah merasa takut kalau dia tidak bisa menjawab soal. Dan yang terakhir, informasi yang terakhir adalah untuk menghadapi ujian nasional itu dibutuhkan bukan hanya persiapan belajar, tetapi persiapan mental dan berdoa.
Kemudian contoh percakapan yang kedua antara Aisyah dan Maryam. Kelas ini sangat kotor dan berantakan ya Maryam. Benar Aisyah, kelas yang kotor tentu membuat kita tidak nyaman belajar. Bagaimana kalau kita bersihkan kelas ini bersama? Aku setuju, ayo kita ambil sapu dan kemoceng terlebih dahulu. Ayo. Nah, dari percakapan antara Aisyah dan Maryam kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting. Antara lain, yang pertama, bagaimana kondisi kelas saat itu? Bagaimana kondisi kelas saat itu? Ya, Aisyah menjelaskan bahwa kondisi kelas saat itu sangat kotor. Kemudian informasi yang kedua dengan pertanyaan yang kedua, yaitu apa akibatnya jika kondisi kelas sangat kotor? Maryam pun menjelaskan jika kelas yang kotor itu membuat siswa tidak nyaman dalam belajar. Kemudian informasi yang ketiga dengan pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah mengajak Maryam untuk membersihkan kelas. Dari percakapan ini kita bisa memperoleh 3 informasi penting. Yang pertama adalah informasi tentang kondisi kelas saat itu yang sangat kotor. Kemudian Maryam menambahkan jika kelas yang kotor itu tidak membuat siswa-siswanya nyaman dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah ajakan Aisyah untuk membersihkan kelas bersama-sama. Bagaimana? Masih mau contoh lagi? Hayu, ada satu lagi contoh percakapan yang ketiga. Percakapan antara Fikri dan Uwais. Lihat, dompet siapa ini? Coba kamu lihat isinya. Wah, ternyata banyak uangnya. Kita bagi 2 saja. Aku tidak setuju dengan pendapatmu. Kenapa? Kan kita yang menemukan dompet ini. Memang, tapi uang ini bukan milik kita. Lebih baik kita laporkan ke polisi. Kita ambil sedikit saja. Pokoknya tidak. Ini bukan hak kita. Terserah kamu sajalah. Dari percakapan antara Fikri dan Uwais ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting. Di antaranya adalah kita dengan membuat beberapa pertanyaan ya, tentunya. Yang pertama, apa yang ditemukan oleh Fikri dan Uwais? Kira-kira apa ya? Dari percakapan dijelaskan bahwa Fikri dan Uwais menemukan sebuah dompet. Kemudian kita buat pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak uang yang ada di dalam dompet? Kira-kira berapa ya uang yang ada di dalam dompet? Ternyata ada banyak uang di dalam dompet. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang diusulkan oleh Uwais? Ada yang tahu kira-kira apa yang diusulkan oleh Uwais dalam percakapan tersebut? Ya, Uwais meminta Fikri agar uangnya dibagi 2. Informasi yang keempat, apa yang dilakukan oleh Fikri? Ada yang tahu apakah Fikri mau membagi uangnya bersama Uwais atau sebaliknya? Ya, di sini Fikri menolak usulan dari Uwais. Fikri akan melaporkan penemuan dompet tersebut ke kantor polisi. Kemudian informasi dengan pertanyaan yang kelima, kita dapat dari pertanyaan kelima adalah mengapa Fikri menolak usul Uwais? Ada yang tahu mengapa Fikri menolaknya? Ya, Fikri menolak karena uang tersebut bukan hak mereka. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya, kalian mengambil sesuatu yang bukan hak kalian, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain. Nah, sekarang ada contoh percakapan yang keempat. Percakapan antara Fatimah dan ibu.
Hari ini cuaca sangat cerah ya, Bu. Iya, Nak. Langit tampak cerah dan matahari bersinar terik. Fatimah bisa merasakan langsung hangatnya sinar matahari dari balik jendela. Ya, cuaca cerah ini membuat ibu jadi lebih bersemangat karena jemuran ibu jadi cepat kering. Dari percakapan Fatimah dan ibu, kita bisa memperoleh beberapa informasi penting. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana kondisi cuaca hari ini? Fatimah menjelaskan cuaca hari ini sangat cerah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan Fatimah dari balik jendela? Jawabannya, Fatimah bisa merasakan langsung hangatnya sinar matahari. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa cuacanya membuat ibu lebih bersemangat? Ibu menjelaskan bahwa ibu menjadi lebih bersemangat karena jemuran ibu jadi cepat kering. Nah, dari 3 pertanyaan yang kita buat, kita bisa menemukan 3 informasi penting dari percakapan tersebut. Yang pertama adalah tentang kondisi cuaca hari ini yang sangat cerah. Kemudian informasi yang kedua, karena cuacanya yang sangat cerah sehingga Fatimah dapat merasakan langsung hangatnya sinar matahari dari balik jendela. Dan yang ketiga, karena cuaca cerah itulah ibu menjadi lebih bersemangat karena semua jemuran ibu jadi cepat kering. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting dari beberapa percakapan yang sudah kita pelajari tadi. Bagaimana? Mudah bukan? Demikian tadi pembahasan kita tentang mencari informasi penting dalam teks percakapan. Dukung terus ya channel YouTube ini untuk terus berkarya. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.